walaupun seringkali dipermasalahkan dalam kemeriahannya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau memulai Imlek, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misalkan, saya ini sebelum pindah ke sini gunting rambut dulu, lalu dikatakan sama umat, Romo mau pindah gunting rambut dulu, bukan. Romo mau Imlek gunting rambut dulu ya, itu yang dikatakan oleh umat. Jadi diandaikan saya menggunting rambut saya karena sudah menjelang Imlek. Kita pun melakukan hal-hal demikian, mungkin ada yang salon, ada yang berdandan dan lain sebagainya. Atau di malam menjelang Imlek, ada yang punya kebiasaan juga kita membersihkan rumah kita. Semua disapu bersih dan hari Imlek kita nggak boleh nyapu kan. Tetapi itu juga yang saya yakini bahwa masa Prapaskah pun kita mempersiapkan diri kita juga, kita merapikan diri kita juga, dan kita membersihkan diri kita juga. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini, sebelum masuk ke bacaan-bacaan ini, hari ini saya bercerita dulu, saya bertanya kepada panitia, bacaan apa yang akan kita gunakan untuk perayaan Imlek ini. Panitia menjawab bacaan harian. Sebenarnya agak menakutkan juga kalau menggunakan bacaan harian. Kenapa? Kalau salah sedikit, bacaannya menjadi berubah dan temanya menjadi tidak nyambung. Misalkan, ketika saya membuka bacaan untuk esok hari Rabu, kisahnya adalah kota Niniwe mau dihancurkan. Atau Yesus mengatakan, angkatan jahat ini. Tetapi entah kenapa kita mendapatkan seberkat bahwa bacaan-bacaan hari ini pun sangat mendukung apa yang kita rayakan pada hari ini, perayaan Imlek. Misalkan tadi dalam bacaan pertama dikatakan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada nabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut. Hujan itu yang selalu dinantikan Imlek. Kalau mau Imlek, kalau hujannya besar, sepertinya rezeki kita juga besar. Tapi buat kita juga banjirnya semakin tinggi dari hari ini. Tetapi hujan yang selalu kita nantikan juga, yang selalu dilambangkan membawa berkah bagi kita. Tetapi dalam bacaan hari ini pun dikatakan hal yang sama, bahwa hujan itu memberikan kesuburan kepada bumi. Imlek yang menandakan musim semi yang segera datang. Apa yang kita rayakan hari ini sejalan dengan bacaan yang kita dengarkan. Atau dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus mengajarkan kita doa yang sangat kita kenal bersama, doa Bapa kami. Apalagi kalau kita mendengar kata-kata berilah kami rezeki pada hari ini. Kurang sama apa dengan ucapan selamat dalam perayaan Imlek, semoga kita berlimpah rezeki. Sama kan itu. Dan semoga itu pula yang kita dapatkan di dalam tahun yang kita rayakan. 1 tahun ke depan, 1 tahun yang penuh bermakna. Semoga rezeki dan rahmat dari Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita memasuki tahun yang penuh rahmat ini. Tetapi bagaimana seperti disabdakan oleh Tuhan Yesus tadi, rezeki segala apapun yang kita terima, patutlah kita syukuri bahwa itu semua diberikan atau dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita diajak untuk tidak semata-mata mengejar itu semua, mengorbankan segala sesuatunya demi memperoleh rezeki itu. Karena kita yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatunya cukup untuk diri kita, dan tidak perlu kita mengejar yang lebih lagi dan lebih lagi. Karena pada dasarnya ketika kita mengejar yang lebih dan lebih, kita dapat tergoda untuk tersandung, untuk jatuh di dalam dosa-dosa kita. Dan pastilah itu yang kita hindari, terutama di masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk terus memperbaharui diri dan terus kita menimba inspirasi dari Tuhan, membangun sebuah relasi yang lebih baik dengan Tuhan.
Seperti yang kita lakukan ketika Imlek, ketika kita mengunjungi saudara kita masing-masing. Tentu kita membangun sebuah relasi yang lebih baik lagi dengan keluarga kita masing-masing. Maka masa Prapaskah ini pun kita diajak untuk membangun sebuah relasi yang intim juga, yang lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, melalui pertobatan-pertobatan yang kita lakukan, melalui rasa syukur atas segala rezeki yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka saudari dan saudaraku yang terkasih, di tahun kuda api ini, kuda yang melambangkan sesuatu binatang yang kuat dan cepat, tetapi kita diajak untuk tidak hanya kuat dan cepat, tetapi kita harus tepat dalam melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita membangun sebuah kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita yang belum baik, memperbaiki kehidupan kita yang masih kurang, sehingga kita layak dan pantas menyambut keselamatan yang kita sendiri, membangun sebuah relasi yang jauh lebih baik lagi dengan Tuhan kita, dengan mensyukuri apa yang sudah Dia anugerahkan dalam hidup kita. Dan semoga Imlek ini menjadi sebuah berkat bagi kita bersama, bahwa di tahun yang baru Tuhan selalu melimpahkan segala rezeki yang baik bagi kita, melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kita, melimpahkan kesehatan di dalam kehidupan kita, sejauh tentu saja kita setia kepada Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra